Oke, selamat berjumpa lagi dengan TV 45. Saya Yosef Otto. Ini ada Mas Gendon Bule atau panggil Mas Eko. Ini ada sesepuhnya Yayasan Keluarga Pejuang 45, cikal bakalnya Legiun Bhinneka Tunggal Ika, dan juga TV 45. Namanya Pak Rianto Tatang. Orang kadang-kadang panggil Tatang Priyatna, tapi lebih dikenal dengan Tatang Tea. Siapakah beliau? Ya kita tanya langsung. Gimana, apa kabar nih Pak Tatang? Kabarnya bagaimana? Terima kasih Pak Otto Yosef. Ini teman lama ketemu. Baru hari ini saya juga bicara sama Pak Yosef, juga sama Mas Eko gitu kan. Alhamdulillah saya baru sembuh dari sakit, jadi Pak, alhamdulillah sehatlah sekarang gitu. Sehat ya? Iya. Itu yang penting. Sebelum cerita panjang mengenai Pak Tatang, rupanya Pak Tatang dengan Mas Eko ini satu alma mater di Sekolah Tinggi Publisistik yang sekarang dikenal dengan ISIP. Iya betul. Iya. Dulu jurusan apa? Waktu itu satu jurusan doang. Oh, waktu itu satu jurusan Sekolah wartawan doang. Sekolah wartawan ya. Jadi udah wartawan senior. Tahun berapa tuh? Belum tahu nggak? Nah itu zaman Andi Noya lah, tanya aja Andi Noya gitu. Jadi angkatan Andi Noya juga. Iya. Oke Pak Tatang, apa sih esensinya TV 45 dan juga lembaga Legiun Bhinneka Tunggal Ika, terus ada Yayasan Keluarga Pejuang 45. Sebetulnya ada organisasi apa aja sih sampai terbentuk ide TV 45? Sebenarnya TV 45 TV pejuang. Kalau dulu kita terkenal kan, adanya nama RRI ya, Radio Pejuang kan, Tomo gitu kan di Surabaya, ya kan, terkenal itu. Paling kita kenal zamannya Gedung Juang itu wartawan ada Malik gitu kan, ya kita kenal. Kalau di Gedung Perintis namanya lebih senior, saya di Malik gitu kan. Nah itu wartawan-wartawan yang membela perkembangan pergerakan, ya kan, teman-teman pejuang gitu kan. Hairul Saleh waktu itu sebagai tokoh pemuda radikal di situ kan. Wartawan semua tuh? Bukan, artinya tokoh-tokoh pemuda, tapi yang dikontrolnya oleh Pak Adam Malik. Biasanya dia yang sebagai wartawan dia punya jadian kemana, butuh apa-apa dia gampang lah gitu. Itu ceritanya. Oh, mengawal kegiatannya Bung Karno? Ya, kalau Bung Karno kan generasi tua, termasuk kan udah Pak Timo udah umur 40, ini anak-anak muda semua. Tahun 8 poskonya di Gedung Perintis gitu kan. Kayak Pak Barjo itu generasi tua gitu kan. Kalau ada Malik, Hairul Saleh, Soekarni itu generasi muda lah. Di Gedung Juang. Di Gedung Juang, poskonya di Gedung Juang. Jadi Yayasan Keluarga Pejuang 45 ini terdiri dari keluarga-keluarga mereka. Nah, kebetulan awalnya itu pendirian yayasan itu Pak Pita sebagai pengurus dulu, sebagai pengurus Jakarta Pusat yang punya finansial lah, ya kan. Tapi dia berani menggunakan Yayasan Keluarga Pejuang 45 karena ada Aditya Hanafi, Bapak, ya kan, anaknya Pak Hanafi, Pak Bambang Aditya, ya kan, karena dipakai itu karena dia satu-satunya yang generasi muda anaknya jadi pada pendiri pejuang itu, maka itu dia mendirikan dengan dia modalkan yang awalnya dia sama dia gitu. Ya, awal-awalnya gitu. Tahun berapa itu? Waduh, tahun berapa saya lupa itu. Awal tahun saya lupa. Hari sekarang tanggal berapa saya lupa. Ya karena tahu, karena saya hidup ini dari zaman dulu bergerak aja dulu. Sekarang tanggal 1 September 2020. Nah, 1 September kan saya nggak tahu ini tanggal 1 September gitu kan. Ada apa hari 1 September kan gitu kan. Saya belum lihat di Google tuh hari 1 September tahun 45 ada apa kayak gitu. Pasti ada pergerakan itu di sana. 1 September karena tanggal 17 Agustus udah mulai itu proklamasi, itu ada pertempuran lagi. Nggak langsung mendadak langsung merdeka. Pesta Pora, ada pertempuran
misalnya pertukaran di Kerawang di mana-mana. Nah itu. Iya, waktu itu udah dijelaskan juga waktu ngobrol dengan Mas Eko bahwa itu namanya pejuang kemerdekaan ya. Pejuang kemerdekaan. Jadi karena sekutu mau mencaplok lagi, makanya di situ rakyat berjuang sampai dengan puncaknya di Hari Pahlawan di Surabaya itu. Iya, 10 November. Nah itu pertempuran di mana-mana pertempuran. Gitu. Kita bikin itu, maka itu dengan TV 45 rencana saya ini kita mau meliput berita-berita yang hari ini, hari per hari perjuangan leluhur kita. Nah kita dokumentasikan supaya anak-anak cucu kita yang akan datang paham gitu kan. Maka itu namanya TV Pejuang. Kalau dulu zaman 45 namanya RRI, kalau sekarang namanya TV Pejuang. Kalau sekarang media kan punya orang-orang bule semua, punya orang asik semua. Dinominasi orang kapitalis. Ya kan semua diatur dari dia kan. Di skenario seperti ini, maunya seperti ini, maunya seperti ini. Nah sekarang kita mandiri. Tanpa bantuan mereka bisa berdiri sendiri dengan alat apa adanya. Kita berjuang, maka itu TV Pejuang di sini. Jadi termasuk kembali ke semangat Undang-Undang Dasar 45. Semua. Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita rohnya, spirit 45 itu apa? Mau gotong royong, bahu membahu. Sekarang udah era itu udah gak ada. Apa-apa wani piro, susah perjuangan. Nilai-nilai perjuangan udah hilang. Padahal udah diamanatin di gedung juang itu untuk bagaimana melestarikan nilai-nilai 45 itu. Sekarang hilang semua, rohnya hilang, sekarang bisnis semua. Kita sewa gedung mau apa-apa bayar. Seharusnya tugas pemerintah membiayai itu juga. Mensubsidi dia. Bantu satu tugas pemerintah. Kenapa pemerintah nggak membiayai kan gitu? Ada apa? Bagaimana pengurusnya? Padahal itu kan senior jenderal. Karena harus jenderal di situ. Kenapa? Itu kan simbol, jenderal itu simbol pejuang. Kenapa nggak bergerak? Ada apa? Dipertanyakan semua. Tanggung jawab Patri itu harus sebagai sesepuhnya kok. Kenapa nggak jalan Patri? Matinya dikutuk loh Pak, matinya dikutuk. Saya bilang matinya dikutuk deh. Sama senior-seniornya nggak bisa menjalankan itu. Karena dia harus tanggung jawab sebagai yang paling senior. Nah, kalau boleh diceritakan flashback sedikit tentang perjalanan Pak Tatang pernah tinggal di Pak Sudomo, kediaman Pak Sudomo, di Jenderal Poniman juga pernah. Terus kemudian di Istana Negara, Jaksa Agung, di Jaksa Agung juga pernah. Apa yang dapat pesan-pesan dari tinggal di kediaman dan apa? Mungkin juga dikenal oleh tamu-tamu para sesepuh itu. Roh perjuangan Pak. Kita harus ikhlas berjuang. Zaman dulu pejuang-pejuang itu ikhlas Pak. Contohnya lah keluarga Jaksa Agung Suprapto. Dia berjuang semua Pak. Dan dulu zamannya semua pada gabung Pak. Polisi, tentara gabung semua. Sama kejaksaan sebagai penyidik apa. Bekerja dari zamannya Pak Ugeng. Ya kan ikhlas semua Pak. Sekarang beda. Eranya beda. Apa duit. Gampang dibayar. Kalau dulu ketahuan kita. Waduh. Sanksinya moral Pak, merasa malu Pak, dibayar itu merasa malu. Kok sekarang nggak dibayar merasa bodoh Pak. Kok kamu bodoh kok nggak dibayar? Makanya kasus kejadian Kejaksaan Agung ini, kalau tahu itu yang dipatung rohnya, waduh malu Pak. Nggak ikhlas Pak, mereka memerdekakan Indonesia caranya begini, dihancurkan begitu. Sekarang udah dihancurkan, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berani bertanggung jawab? Ya, siapa? Jaksa Agung Suprapto. Yang dipatung itu Pak Harto rasa hormatnya kepada Jaksa Agung Suprapto, dia buat patung itu karena dia satu-satunya yang berani memutuskan menteri berhukum salah, ini salah.
Sekarang merasa pada berani kejaksaan menteri memutuskan bahwa menteri itu salah. Jaksa Agung beraktif, Pak. Bukti-bukti sejarah banyak dia. Sampai kadernya seperti Atan Buyung kadernya dia. Lupa kadernya dia. Orang lupa sejarah, Pak. Maka itu hari ini kapan dibodohin kita? Kok negeri kaya, rakyatnya miskin? Kan aneh. Negeri kaya, Indonesia merdeka, ya kan? Ternyata rakyatnya miskin. Untuk makan susah. Sekarang panik kayak corona. Aduh, ngeri. Bukti Indonesia kaya itu apa? Nah, bukti Indonesia kaya. Lihat aja Freeport. Satu aja Freeport. Kok bisa membayar Freeport itu bisa membiayai Amerika? Bisa membangun Amerika ya? Bisa bangun Amerika. Dari dulu puluhan tahun jatah kita berapa persen? Itu hal-hal seperti itu. Banyak tahu persis lah saya detail-detailnya korupsi di mana-mana, datanya masih ada lengkap kok. Data nggak hilang, reject itu nggak hilang. Walaupun Jaksa Agung kebakar, kita punya datanya kalau ada dia. Nah, rekaman masih ada Pak di digital mereka tuh, masih dokumen-dokumen masih lengkap kok. Walaupun dibakar satu pasti ada arsip yang lain. Bisa, tapi niatnya. Tapi siapa yang berani? Apa Jokowi berani? Belum tentu, karena hidupnya di sekitarnya. Berita-berita nggak masuk ke informasi yang akuratnya apa nggak masuk ke dia. Itu. Tadi diceritakan soal bahwa Pak Harto itu memberi penghargaan kepada Pak Suprapto sampai dibikin patung. Tapi mungkin orang-orang kejaksaan sekarang nggak mengenal Pak Suprapto tuh seperti apa dia sepak terjangnya. Mungkin terakhir kalau gitu Atan Buyung tahu apa sih Atan Buyung bukan Palo siapa tuh? Barinlopa tahu, Segi tahu. Yang lain udah meninggal, Pak. Kejaksaan yang ini udah meninggal semua. Udah meninggal semua itu ya. Iya. Tapi rohnya Pak, namanya jujur, berani, benar. Itu sandinya Pak. 3 hal itu ya. Jujur, berani, benar. Insya Allah. Dan profesional. Jujur, berani, profesional. Harus ada profesionalnya itu. Ya sebetulnya kan Komisi Pemberantasan Korupsi nggak harus ada kalau kejaksaan dan kepolisian jalan dengan baik menerapkan 3 hal itu ya, jujur, berani, dan benar. Betul nggak Pak Tam? Iya. Kenapa sih ya waktu itu KPK berdiri? Ya karena Kejaksaan Agung mau jadi bangun sampai jam Pisus, zaman Anton Triata tuh nggak bergerak semua gampang disuruh disogok. padahal sebenarnya sudah ada tipikor. Nah, Itu agak aneh gitu kan. Karena pemerintah zaman Pak Harto hancur lumpuh. kalau Semua kalau udah masuk ke Pak Harto via VOC, via orang cendana, apapun lumpuh. VOC ya, VOC, via orang cendana. Lu terkenalnya lalu VOC, via orang cendana, lumpuh. Contohnya aja, ya kan, zamannya si Latif korupsi, uang jam sostek, uang rakyat, uang buruh, yang tiap hari berjuang dikorupsiin. Langsung ditanya sama Soeharto bilang udah nggak usah, berhenti semua. Padahal itu cuma besar dia ambil korupsinya. Dan data itu masih ada, nggak bukan lenyap begitu aja. Data itu masih lengkap Pak. Di BPK itu lengkap datanya tuh Pak, uang per uang. Jadi kalau itu VOC terus aman, mungkin ada kepentingan juga dengan cendana atas uang itu yang dikorupsi. Dulu apa cendana, semua cendana. Cendana juga semua konglomerat di belakangnya cendana. PCA contohnya. Dulu kan orang tahu punya tutut itu, uang tutut. Kok tiba-tiba udah berubah ke jarum? Siapa yang jual? Nah. Semua punya cendana, Sinarmas, Indofood, apa punya cendana.
Kalau yang dulu punya cendana, kalau nggak ada izin cendana nggak cair. Makanya itu istilahnya VOC. Tapi setelah cendana rubuh, dia kabur ke Cina, ke Singapura nggak bisa apa-apa. Kalau kemarin pejabat sekarang sih nggak ada punya kemampuan karena sejak tahun 80 mereka yang dalam tahun 80 udah Cina udah menyerang mereka. Ini Cina sebagai ini atau Cina sebagai negara? Bukan, pas sudah 9 naga itu. 9 naga, konglomerat iya, itu. iya. 9 naga. Jadi sampai sekarang mereka yang berkuasa. Oh iya. Ini pengalaman lalu lintas duit kok. Tapi kalau kita cerita begitu kan nggak nyampe ilmunya. Aduh, nggak nyampe kan. Dia mau kepada kan cuma nanya istilahnya penonton mau baca koran, baca ini, mau gerakannya begini, bisa dirubah semua gerakan itu, ya kan? Jadi sebetulnya sekarang Pak Tatang nih pengen menularkan lagi semangat 3 hal itu ya. Jujur, berani, benar. Dengan langkah apa Pak Tatang supaya orang sadar? 45 ini dengan media ini, Pak. Semua sekarang media dibeli juga sama Cina, 9 naga. Media mana nggak dibeli sama 9 naga? Sama Lipo. Nah dengan TV kita ini walaupun begini, kita bisa menyuarakan yang asli dan kebenarannya asli. Semua kita bisa data dengan Legium, semua bisa didata semua. Siapa yang ada di situ? Karena kita udah pengalaman Pak, pemetaan itu strategis, itu pemetaan per RT kita tahu. DRT itu ada siapa? Siapa pahlawan DRT itu? Itu kuncinya. Pasti ada. Oke, terus peran Legiun Bhinneka Tunggal Ika nih sebagai apanya nih Pak Tatang? Justru Legiun itu alat Pak. Alat perjuangan kita Pak. Untuk bela negara. Karena wajib bela negara. Setiap warga punya untuk bela negara Pak. Punya kewajiban. Punya kewajiban Untuk membela haknya. Dari situlah mereka punya tugas masing-masing. Anggota Legiun minimal untuk daerahnya. Bisa di RT, di RW, di RW bisa mengawasi lingkungan, keamanan lingkungan. Kita peta-petanya, gotong royong, saling asih, saling asuh. Harus tumbuh lagi dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang di kota Sama. Narkoba misalnya, narkoba, awasi narkoba. Kan sikap tingkah laku orang narkoba tahu teman-teman gitu dari gerak-geriknya kan. Semua bisa dipelajari Pak, bisa didata Pak. Orang-orang negara-negara udah pada maju pakai chip, pakai apa, kita masih begini aja. Sekarang aja chip Pak, KTP kita udah chip, bisa dilacak semua. Iya kan? Semua pakai IT Pak, semua bisa dipengaruhi. Negara mana apa dimatiin, kok kita masih berontong, masih cerita begini, cerita begono, menghayal semua. Nah, jelas. Nah itu kewajiban saya bagaimana. Kita harus bagaimana bersikap sebagai pemilik negara loh Pak. Kita sebagai pemilik negara, kekuasaan rakyat, dolar rakyat ada di tangan kita, terserah. Jangan selalu dia dibodoh-bodoh, ditakut-takuti, awasi begini, begini, capek kita hidup kita digituin. Udah kita stres mikirin kehidupan sehari-hari, karena ditakutin lagi, begini. Sampai kapan bangsa kita dibodohin terus, bangsa Indonesia? Ya mudah-mudahan aja lah Allah mau memurahkan rezeki, memudahkan kita bersatu untuk membangkitkan lagi kenangan-kenangan lama, pejuang-pejuang, roh-roh pejuang itu bangkit lagi ya. Jadi kesimpulan sementara nih, menurut Pak Tatang, situasi bangsa Indonesia sekarang dalam penjajahan 9 naga. Ya. Kita harus merdeka dari 9 naga itu. Iya. Tapi bagaimana cara mengalahkan 9 naga? Nah, itu kan kita nggak tahu. Ada tekniknya, ada ilmunya. Sesepuh kita mengajarkan. Nah sembarangan orang kalau nggak ada ilmunya Pak, naga lawan naga. Gitu ya. Kita punya naga juga Pak.
Bangsa kita tuh punya naga. Ya kan? Maka itu sampai di negeri Cina, Sunan Gunung Jati ke Cina kan gitu, ada kesaktian kan. Kalau soal materi kita kalah sama Cina, dia lebih maju dulu. Tapi spiritual Cina kalah sama kita. Maka itu belajarlah ke negeri Cina. Tapi mau kaya belajar di Indonesia, udah itu aja intinya. Dan kita kaya di sini. Itu fakta. Kita bicara fakta, bukan imajinasi. Apa yang nggak ada di Cina sekarang? Teknologi apa yang nggak ada? Mau bikin gedung 15 lantai kayak 1 menit juga jadi. Tetap jadi. Itu hebatnya Cina. Sekarang Cina udah bikin apa istilahnya itu? Jalan layang sepanjang sejarah. Emang yang gitu ya, untuk kelebihannya di situ. Tapi kekayaan punya Indonesia, portola Indonesia. Jangan sampai Cina macam-macam ngomong orang Indonesia, naga Indonesia marah. Jadi tadi Pak Tatang bilang kolateral Indonesia, kolateral Pancasila. Apa itu? Apa itu? Ntar ada saatnya lah tentang kolateral Pancasila itu. Oke. Soal Kita stop dulu perkenalan. Ini nanti kita lanjut dengan episode berikutnya adalah kolateral Pancasila. Terima kasih sudah menyaksikan TV 45. Ini lagi warming up. Kalau nanti pada saat hotnya dihadirkan juga narasumber yang berkompeten. Sebetulnya banyak mau digali tentang sejarah dari Mas Eko. Tapi episode ini betul-betul perkenalan pemimpin umum kita, pemimpin umum TV 45, Tatang Teh.